Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua bisa duduk bersama di Masjid Aisyah mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Sebenarnya kitabnya saya punya banyak di pondok itu. Kitab aslinya, bukan fotokopian. Cuman memang kalau dibagi-bagi untuk orang yang tidak rajin datang itu sedikit mubazir kelihatannya. Jadi mungkin nanti perlu dibuatin daftar siapa yang mau serius duduk sambil baca kitab, hadir kecuali ada udzur syar'i seperti sakit misalnya. Kalau tidak ada udzur syar'i ya jangan tidak hadir. Nah, yang seperti ini barangkali bisa kita bagi kitab aslinya supaya tidak mubadir. Orang yang nyumbang itu merasa pahalanya lengkap didapat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita membuka surat Abasa. Surat Abasa surat Makkiyah juga. Jumlah ayatnya ada 42. Berbicara di bagian pertama tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bagian kedua berbicara tentang betapa kufurnya manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan teguran Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa mereka ini sebenarnya makhluk yang rendah. Di bagian ketiga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan malam ini kita bisa membahas lengkap bagian pertamanya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Abasa itu seperti orang mengerutkan keningnya. Kalau orang tidak suka itu biasanya kelihatan di keningnya, di wajahnya. Berpaling, tidak mau melihat, dicuekin. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Di tafsir Al-Muyassar disebutkan zaharat taghayyur wal abus, tampak perubahan wajah dan kemasaman wajah fi wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'rada li ajli anna al-a'ma Abdullah ibn Ummi Maktum ja'ahu mustarsyidan, dan beliau berpaling karena si buta Abdullah, sahabat yang buta Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munsyagilan, sedang sibuk bid'awati kibari Quraisy, mendakwahkan para pemuka Quraisy ilal Islam, agar mereka masuk Islam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala
merahmati kita semuanya, para pemuka Quraisy yang sedang didakwahi oleh Rasulullah SAW itu ada riwayat yang menyebutkan kalau mereka itu Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Riwayat yang lain menyatakan yang sedang didakwahkan oleh Rasulullah SAW itu Umayyah bin Khalaf. Riwayat yang lain menyatakan Ubay bin Khalaf. Yang jelas mereka ini adalah pemuka-pemuka orang-orang Quraisy. Pada saat itu tiba-tiba ketika beliau sedang berbicara dipotong oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Tentu saja kalau kita sedang sibuk, ya mau tidak mau ada sesuatu dalam hati kita, sedang berdakwah diganggu. Mau tidak mau, yang namanya manusia ada sesuatu di dalam hati. Dan ini yang tampak dari Rasulullah SAW. Beliau mengerutkan kening, mukanya masam dan tidak mau menoleh ke sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Tentu ini ijtihadnya Rasulullah SAW yang membuat beliau berijtihad untuk mengambil keputusan seperti ini. Paling tidak ada dua alasan disebutkan oleh para ulama. Alasan pertama, beliau SAW mengharapkan para pembesar Quraisy ini masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, niscaya orang-orang yang di bawah mereka itu akan ikut masuk Islam. Paling tidak budak-budaknya, teman-teman bisnisnya, anggota-anggota keluarganya akan banyak yang mengikuti. Yang dulunya musuh kok tiba-tiba jadi teman, Masya Allah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak senang? Kita bisa berdakwah kepada pimpinan satu kaum, tiba-tiba dia dan seluruh anggota sukunya bisa masuk Islam. Pahalanya luar biasa. Kekuatan untuk dakwah Islam. Apalagi beliau SAW pada saat itu sedang berada dalam tekanan yang kuat dari orang-orang Quraisy. Ini sebelum hijrah kasusnya. Tentu saja dakwah sebelum hijrah itu penuh tekanan di kota Mekah saja. Beliau membutuhkan orang-orang yang seperti ini untuk mendukung dakwah beliau. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, agar beliau tidak dilecehkan, tidak direndahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Karena orang-orang ini orang-orang sombong. Yang sedang didakwah ini orang-orang sombong yang biasa merendahkan orang-orang yang tidak punya kedudukan seperti, tidak punya harta seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Kalau Rasulullah SAW melayani sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pada saat itu, maka orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini merasa tersinggung dan merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan dakwah beliau dengan mengatakan, ini coba lihat, Muhammad itu kelasnya seperti orang-orang yang seperti ini, tidak sopan, tidak kelasnya dia sama orang-orang miskin, sama orang-orang yang tidak beradab, tidak punya sopan santun dan seterusnya. Waliyadzubillah. Dan Rasulullah SAW jelas berpikir, kalau sahabat Abdullah bin Ummi Maktum punya waktu yang lain, masih banyak waktunya Rasulullah SAW, mengapa mesti sekarang? Itulah yang membuat Rasulullah SAW tidak melayani sahabat Abdullah bin Ummi Maktum dan bermuka masam. Di balik ini ada 3 pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kita semuanya. Yang pertama, sebagian orang yang berlebihan memuji Nabi SAW, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah punya sikap tidak berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa ibn Maryam.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang berlebihan memuji Nabi SAW menganggap baik kalau surat ini tidak dibaca. Dalam sholat jangan dibaca, pokoknya jangan dibacalah, karena isinya itu teguran kepada Nabi SAW. Apakah sikap seperti ini bisa dibenarkan? Atau bagaimana bantahannya ini untuk sikap-sikap seperti ini? Pertanyaan yang kedua, katanya Rasulullah SAW maksum, bersih dari dosa dan kesalahan. Maka mengapa sekarang ini kok melakukan kesalahan seperti ini? Kok sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Katanya beliau maksum. Apa jawabannya kalau begini? Yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abdullah bin Ummi Maktum dengan sebutan yang buta? Atau biasa kalau orang Indonesia bilang si buta. Bukankah yang seperti ini sebutan yang nadanya kurang baik lah, menyebut aib seseorang. Ya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, paling tidak ada 3 pertanyaan yang mungkin perlu kita luruskan di balik tafsir surat Abasa ini. Yang pertama tentang ketidaksukaan sebagian orang pada surat Abasa ini. Orang-orang yang tidak suka dengan surat Abasa ini, pertama jelas terlalu berlebihan dalam mensikapi Rasulullah SAW. Yang kedua, orang-orang ini tidak mengerti ilmu tafsir, tidak paham apa di balik firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, coba lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ini ketika menegur Rasulullah SAW. Al-Quran itu kan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Betapa banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala langsung menggunakan kata ganti orang kedua, kamu, wahai Muhammad. Banyak. Akan tapi dalam surat Abasa ini Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti orang ketiga, dia. Jadi tidak langsung ke Rasulullah SAW. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul. Kalau kita salah, ditegur dengan cara yang seperti ini luar biasa sopan, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan cara yang berbeda. Karena memang bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya itu bahasa yang kuat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia, bukan kamu. Kalau seandainya pakai kamu, abasta, kamu sudah bermuka masam, wa tawallaita, kamu sudah begini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan tentu kita bisa mengatakan ke orang-orang yang tidak suka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini, siapa mereka ini? Kok beraninya tidak suka dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak terpikir ada orang muslim mau boikot salah satu dari surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Wala'udzubillah. Tapi tidak aneh, di dunia ini ada orang yang terlalu mengangkat-ngangkat Rasulullah SAW seperti
orang yang tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan. Jangankan Rasulullah, keturunannya Rasulullah SAW. Coba lihat orang Syiah, imam-imam mereka digambarkan sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan, walau satu huruf. Coba lihat orang-orang yang percaya kepada Nur Muhammad dan sebagainya, itu luar biasa, wulu, berlebih-lebihan. Akan tetapi di sisi lain mereka ini orang-orang yang lalai dari menghormati ajaran Rasulullah SAW. Sangat gulu dalam menghormati Rasulullah SAW, tapi ajarannya tidak diikuti. Malah membuat cara-cara beribadah yang baru, petunjuknya beliau tidak diikuti. Yang penting gulu dalam penghormatan beliau itu bilang. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hormat kepada Rasulullah SAW sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam masalah mengikuti jejak ajaran Rasulullah SAW, mereka ini orang yang paling gulu. Harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hatta menggerakkan jari harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sedikit pun tidak mau bergeser. Ini baru top. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sengaja memang Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul di dalam Al-Qur'an. Kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala menegur tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Apa sih susahnya? Turunkan Jibril ditegur tapi jangan masuk Al-Quran. Tapi dimasukkan ke dalam Al-Quran, supaya orang-orang yang gulu itu tahu diri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam termasuk para nabi itu bisa melakukan kesalahan, tapi mereka maksum. Nah, ini jawaban yang kedua. Jawaban dari pertanyaan yang kedua. Katanya Rasulullah SAW maksum, tapi kok bisa melakukan kesalahan sih? Maksum itu bukan berarti ketika beliau mau melakukan kesalahan apapun langsung dicegah. Tidak. Maksum itu bisa berarti demikian. Mau melakukan kesalahan dicegah. Bisa jadi pada saat melakukan kesalahan ditegur. Bisa jadi setelah melakukan kesalahan ditegur. Dan yang paling inti, namanya maksum itu langsung memperbaiki diri, langsung dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maksum. Terjaga dari kesalahan. Bedanya dengan kita manusia biasa, melakukan kesalahan, mau melakukan kesalahan, kadang ada teman yang menegur, kadang tidak ada. Di tengah melakukan kesalahan ada orang yang menegur, kadang juga tidak ada. Setelah melakukan kesalahan ada orang yang menegur kita, menasihati kita, kadang juga tidak ada. Dan kadang orang yang melakukan kesalahan, kita yang melakukan kesalahan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan maksum namanya. Tidak sadar melakukan kesalahan, itu bukan maksum namanya. Yang maksum itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung bertobat, langsung dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya apa? Fungsinya agar orang tahu Rasulullah SAW itu manusia biasa, akan tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gulu berlebihan, jangan. Tempatkan beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku ini hanya hamba, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul, katakan Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya.
Itu yang tepat. Selain di surat Abasa ini, Allah Subhanahu wa taala juga menegur Rasulnya di surat Tahrim ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Beliau menghalalkan madu, mengharamkan madu, padahal halal. Beliau tidak mengharamkan untuk umatnya, akan tapi untuk dirinya sendiri. Cuma ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Hanya sekedar untuk mencari keridhaan istri-istri. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini teguran jenisnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, langsung. Lebih lembut teguran di surat Abasa wa Tawalla. Di surat At-Taubah ayat yang ke-43, yaitu ketika perang Tabuk, banyak orang yang minta izin ke Rasulullah SAW. Minta izin, Rasulullah, saya tidak ikut perang karena ini dan karena itu. Rasulullah kasih izin. Semua orang yang datang minta izin dikasih izin. Karena memang pada saat itu sedang musim panas. Mau menyeberangi padang pasir di musim panas, meninggalkan kebun-kebun korma yang sedang matang. Yang mestinya memang kalau sudah matang itu diambil buahnya, dipanen. Ini enggak, ditinggalin. Ikut perang, enggak tahu balik apa tidak nanti. Lawannya, waliyadzubillah, negara adidaya pada saat itu. Siapa yang tidak mau minta izin? Mungkin antum-antum kalau hidup di zaman itu bisa-bisa minta izin nanti. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, diizinkan oleh Rasulullah. Siapa yang minta izin? Diizinkan sampai turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-43, afallahu ank, semoga Allah memaafkanmu. Lima adintalahum, mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Hatta yatabayyana kalladina sadaqu wa ya'lamal kadhibin. Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, benar alasannya, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Maunya Allah Subhanahu wa taala, cek dulu dong, benar gak ini nih? Jujur apa dusta ini orang? Baru kasih izin. Ditegur Rasulullah SAW. Berikutnya di surat Al-Anfal ayat yang ke-67, yaitu ketika perang Badar. Perang Badar tawanan itu banyak. Dan tawanan itu rata-rata keluarga. Kan namanya suku Quraisy ya, keluarga. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berijtihad, kalau tawanan ini sudah jadi tawanan saja, nanti bisa bebas kalau ada tebusan. Tebusannya untuk mengganti harta-harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah, harta-harta kaum muhajirin. Kan muhajirin meninggalkan harta benda mereka di Mekah, rumahnya, tanahnya, apa semua itu dirampas sama orang-orang Quraisy. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang membuat Rasulullah SAW menghadang kafilah dagang suku Quraisy, cari ganti. Nah begitu juga ini tawanan perang nih. Setelah selesai perang, banyak yang tertawan. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar berijtihad supaya tawanan perang ini bisa ditebus, dibebaskan saja nanti kalau sudah ada tebusan. Sahabat Umar bin Khattab ijtihadnya lain. Kita penggal lehernya. Saya penggal leher keluarga saya, Abu Bakar penggal leher keluarganya, sahabat-sahabat yang lain penggal leher keluarganya masing-masing yang tertawan di perang Badar. Tentu saja yang diputuskan adalah keputusan Rasulullah SAW, tapi turun teguran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta yuskhina fil ard,
sampai ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kamu menginginkan harta benda duniawi tebusan, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan sebenarnya teguran Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa ini menurut Al-Imam Asy-Syaukani bukanlah karena sebuah dosa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari sahabat Ibnu Ummi Maktum ini sebenarnya bukan sebuah dosa, kata Al-Imam Asy-Syaukani. Kenapa? Karena alasan-alasan yang mendasari ijtihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sebenarnya sahabat Ibnu Ummi Maktum nanti bisa dijelaskan di kesempatan berikutnya. Berapa lama sih orang berbicara? Paling sejam, 2 jam. Beliau bisa menunggu. Dan beliau orang Muslim, sudah masuk Islam. Berbeda dengan para pembesar Quraisy. Oleh karena itu Imam Asy-Syaukani mendukung bahwasanya ini bukan sebuah dosa. Ini hanya tarkul aula, meninggalkan sesuatu yang lebih utama, seperti mengerjakan sesuatu yang makruh. Walaupun ulama yang lain memang berpendapat bahwasanya ini masuk dari dosa kecil. Dan pelajaran akhlak memang yang bisa kita ambil di balik teguran ini, semestinya memang siapapun itu, walaupun kita sedang berbicara dengan pejabat, dengan orang-orang kaya, kalau ada yang datang mengucapkan salam, dilayanilah. Sekedar menjawab salam, tafadhal silakan duduk. Tidak dicuekin dan tidak kemudian kita memasang muka yang masam. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga tentang panggilan al-a'ma, si buta. Kadang panggilan si buta pun di Indonesia ini bukan merupakan sebuah hal yang kurang sopan. Kalau tujuannya itu untuk kebaikan. Seperti misalnya judul film apa dulu itu, Si Buta dari Gua Hantu. Lihat, itu kan kebanggaan itu. Begitu juga dalam kasus di surat Abasa ini. Allah Subhanahu wa taala punya tujuan, bukan untuk merendahkan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum dengan menyebutkan aib beliau yang buta, tidak. Akan tetapi ada makna yang ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik menyebutkan gelar beliau dengan atau menyebutkan sifat beliau yang buta. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau bermuka masam dan berpaling karena datangnya si buta yang memotong pembicaraan. Dia itu orang buta. Seharusnya orang buta inilah yang lebih engkau perhatikan. Ia memotong pembicaraanmu karena tidak tahu kamu sedang berbuat apa. Karena dia buta, tidak ngelihat kamu sedang berhadapan dengan siapa. Jadi jelas alasan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, tapi menyebutkan al-a'ma, si buta. Terkadang dalam perawi-perawi hadis juga disebutkan gelar al-a'raj, yang pincang, al-a'mash, yang matanya sebelah itu tidak terang penglihatan. Itu kan aib. Akan tapi para ulama kita menyebutkan gelar para perawi tersebut dengan a'raj, a'mas, untuk membedakan mereka ini dari para perawi-perawi yang lain, supaya tidak salah, supaya tidak ketukar namanya. Dan ini perawi-perawi yang terkenal, Masya Allah, luar biasa, dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ini orang pincang bisa menuntut ilmu, menjadi alim, ulama, perawi hadis. Ini orang yang matanya sebelah kurang jelas bisa loh menuntut ilmu dengan baik. Kok antum yang normal-normal gak bisa sih?
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita baca ayat yang ketiga dan yang keempat. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan ajaran, lalu ajaran itu bisa memberi manfaat untuknya. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para ulama berkomentar, wa ayyu syai'in yaj'aluka 'aliman bihaqiqati amrihi. Apa yang membuat kamu mengetahui wahai Muhammad tentang hakikat urusannya, atau dibalik tujuan, dibalik sahabat Abdullah bin Umi Maktum? Apa yang membuat kamu menuduh bahwasanya ini sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini mengganggu saja? Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya beliau tahu yang gaib, beliau bakal tahu kalau saya melakukan ini akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kena tegur, enggak usahlah. Siapa yang sedang ditegur? Menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu apa isi hati sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan nih isi hatinya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Para ulama tafsir berkata dalam kitab tafsir Al-Muyassar, la'allahu bisu'alihi tazakku nafsuhu wa taqah. Barangkali dengan dia bertanya kepadamu ini, beliau akan membersihkan jiwanya. Dia akan membersihkan jiwanya, akan mensucikan jiwanya. Aw yahsulu lahul mazidu minal i'tibar wal izdijar, atau beliau akan mendapatkan tambahan pelajaran atau sesuatu yang bisa mencegah beliau dari kemaksiatan. Ini tujuan. Jelas dua ayat ini memuji sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemungkinan ini kecuali memang kemungkinan ini benar. Masa kemungkinan dari Allah Subhanahu wa taala salah? Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Cuma diungkapkan dalam bentuk mungkin agar Rasulullah SAW mempertanyakan diri beliau sendiri. Bahwasanya yang terjadi ini seperti ini. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum itu bukan sengaja untuk datang mengganggu, bukan. Akan tetapi beliau datang memang niatnya untuk membersihkan diri beliau. Datang niatnya untuk menambah ilmunya, bisa mengambil pelajaran, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencegah beliau dari kemaksiatan, kemungkaran. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita memberikan satu kaidah kepada para pengajar, bahwasanya orang yang datang kepadamu untuk mencari ilmu itu lebih utama untuk diberikan ilmu daripada yang kita datangi. Karena memang Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang haknya orang muslim. Salah satunya idastansahaka, kalau dia minta nasihat. Minta nasihat apa? Minta ilmunya. Bagaimana ini nasihatnya? Fansahu, nasihati dia. Itu haknya dia untuk mendapat. Kalau dia datang minta, kewajiban kita untuk memberikan. Ayat yang berikutnya, kelima, keenam, dan ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda, kamu melayani mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, amma man istaghna min hadika, adapun orang yang merasa cukup
dari mendapat petunjukmu, tidak butuh akan petunjukmu wahai Muhammad. Fa anta tata'arradu lahu wa tasghi li kalami. Kamu melayani mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Wa ayu syai'in 'alaika alla yatatahharu min kufri. Kamu sebenarnya tidak punya beban, tidak punya kesalahan kalau mereka itu tidak membersihkan diri mereka dari kekufuran. Tidak ada dosa buat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Utsman bin Rabi'ah, itu orang-orang yang tidak butuh akan petunjuk. Dari awal mereka, di hati mereka sudah memasang prinsip, saya tidak butuh kepada petunjuknya Muhammad. Sehingga itulah yang membuat mereka jadi orang sombong. Sikap tidak membutuhkan orang lain itu membuat orang menjadi sombong. Tidak membutuhkan petunjuk, tidak membutuhkan ilmu, itu membuat orang menjadi sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban Rasulullah SAW dan para dai itu hanya menyampaikan, hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun hidayah hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak beriman, maka itu bukan kesalahan Rasulullah SAW, bukan kesalahan para dai. Jadi dakwah yang benar itu harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dakwah kita melenceng dari tuntunan Rasulullah SAW hanya karena ingin hasil yang lebih banyak, yang lebih besar, lebih cepat. Jangan. Karena hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu kalimat yang keluar dari mulut kita. Mungkin ada orang yang sudah berbusa-busa mulut kita. Tiap hari kita datangi, kita dakwahi. Karena kita menganggap ini orang penting, Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, yang membela Rasulullah SAW, membela dakwah ini. Sangat ingin Rasulullah SAW agar pamannya mendapat petunjuk. Kalau orang sangat ingin, jelas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya sekeras mungkin, keluarganya, pengganti bapaknya beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada Abu Thalib. Seorang nabi bisa demikian. Apalagi kita hanya sekedar manusia biasa. Kewajiban kita hanya menjalankan syariat Allah dan Rasulnya dalam cara berdakwah dan yang lain-lain. Adapun hasil dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Ini jelas ayat berbicara tentang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beliau. Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang langsung. Mestinya penuntut ilmu seperti itu datang langsung kepada sumber ilmunya. Yas'a itu bersegera diri, berupaya. Harus punya upaya, kita punya usaha. Jangan nongkrong nunggu jemputan. Sama sekali tidak ada upaya untuk mendatangi ilmu. Nunggu dipanggil, nunggu di ini, nunggu di itu. Datang, berupaya. Wa huwa yakhsha. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu
puncaknya adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita belajar ilmu, belajar tafsir, belajar firman Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mendatangkan rasa takut, percuma. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-38, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Jadi standarnya ilmu itu bisa membawa hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita belajar. Ini namanya ikhlas dalam menuntut ilmu. Berupaya supaya ilmu itu mendorong kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul barangkali di awal-awal kita mendakwahi saudara kita yang mendatangi mereka. Kita ke rumahnya, ayo ikut ngaji. Tapi kalau sudah lama, kita sudah paham tentang pentingnya ilmu, kitalah yang datang ke majelis ilmu. Ayat yang ke-10, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sikap beliau kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah teguran itu, kalau datang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, beliau menyambutnya, marhaban, selamat datang, biman atabani fihi rabbi, kepada orang yang Rabbku menegurku karenanya, karena sikapku kepadanya. Kemudian beliau bertanya, halaka min hajah, apa kamu punya kebutuhan? Subhanallah. Jarang-jarang ada sahabat yang langsung ditawari kayak masuk toko. Beli apa pak? Rasulullah SAW kalau didatangi sahabat Abdullah bin Umi Maktum langsung bertanya, apa kamu punya kebutuhan? Ada yang bisa ditolong? Ada yang bisa dibantu? Dan beliau 2 kali kalau tidak salah menjadikan sahabat Abdullah bin Umi Maktum sebagai pengganti beliau mengurus kota Madinah ketika beliau keluar berperang, dan dijadikan muadzin di waktu subuh, di adzan subuh, muadzin kedua yang kalau fajar itu muncul, padahal beliau buta sahabat Abdullah.